Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan ancaman terhadap Iran. Tak lama setelah Gedung Putih melaporkan Trump optimistis tentang negosiasi negaranya dengan Iran di Pakistan yang akan berlangsung pada hari Sabtu, 11 April 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara, ada momen menarik ketika delegasi Amerika Serikat sedang dalam penerbangan menuju Islamabad untuk mengadakan perundingan dengan delegasi Iran. Presiden Trump wawancara dengan wartawan di Pangkalan Udara Andrews, Maryland pada hari Jumat tanggal 10 April. Menjawab pertanyaan wartawan, Trump menegaskan tidak akan ada penggunaan senjata nuklir. Dia tegaskan lagi 99% tidak akan ada penggunaan senjata nuklir terhadap Iran. Pertanyaan wartawan ini sengaja dilontarkan mengingat berulang kali Trump mengancam Iran akan menjadikan negeri ini kembali ke zaman batu jika Iran tidak memenuhi tuntutan-tuntutan Amerika, antara lain adalah membuka Selat Hormuz dan menghentikan program senjata nuklirnya. Dan ketika kemudian terbukti perundingan di Islamabad gagal total, pertanyaan publik dunia adalah apakah Trump akan merealisasikan ancamannya, menyerang besar-besaran Iran sehingga kondisinya kembali ke zaman batu? Atau lebih tepatnya, apakah dalam serangan besar-besaran ini Amerika akan menggunakan senjata nuklir? Ini sudah berlangsung sejak berakhirnya perundingan di Islamabad beberapa hari lalu. Ternyata sampai hari ini Trump tidak melakukan serangan ke Iran. Justru dia mengambil langkah mengancam akan menutup Selat Hormuz sehingga bisa mencekik perekonomian Iran, tidak akan ada minyaknya keluar. Dan penutupan ini justru mengundang risiko besar. Kita tahu bahwa 80% lebih ekspor minyak bumi Iran itu dikirim ke Cina. Tentu Cina tidak akan membiarkan tangker-tangker minyaknya tidak bisa berlayar di Selat Hormuz. Dan jika Trump benar-benar menerapkan penutupan itu, peluang untuk terjadinya bentrokan langsung antara dua kekuatan besar ekonomi dan militer dunia terjadi. Dan ini berisiko sangat besar. Trump mestinya sadar bahwa dewasa ini bukanlah tahun 45. Jika mereka melancarkan serangan nuklir misalnya ke Iran, Amerika pun potensial akan menerima serangan nuklir. Kenapa? Sekutu-sekutu Iran, Rusia, Cina, Korea Utara, dan bahkan Pakistan tidak akan tinggal diam. Jadi apa artinya? Amerika sendiri pun bisa kembali ke zaman batu. Saudara-saudara, beberapa hari ke depan mungkin ini hari yang krusial. Bisa jadi Rusia dan Cina telah menyiapkan rudal-rudal balistik berhulu ledak nuklirnya untuk siap diluncurkan. Ada yang dikeluarkan dari silo-silo penyimpanannya, ada yang sudah ditempatkan di pesawat pengebom strategis, ada yang ditempatkan di kapal selam yang senyap bergerak menuju pantai timur atau pantai barat Amerika. Jadi segala kemungkinan ini bisa terjadi. Dan Cina sendiri hingga 6 April ini telah menutup ruang udaranya dari segala penerbangan. Kita tidak tahu apa maksudnya. Saya jadi teringat ucapan Albert Einstein. Dia mengatakan, saya tidak tahu Perang Dunia Ketiga itu menggunakan senjata apa. Yang saya tahu pasti, perang berikutnya menggunakan kayu dan batu. Statement Albert Einstein ini sinkron dengan nubuat Nabi Muhammad SAW 14 abad lalu tentang perang akhir zaman. Nabi mengatakan bahwa perang akhir zaman itu akan menggunakan pedang. Pedang itu tentu terbuat dari batu dan kayu, gagangnya dari kayu. Kemudian kuda dan unta. Jadi sinkron sekali. Wawancara Trump dengan wartawan di Pangkalan Andrews itu, jika nanti memang terjadi perang nuklir, akan bernilai historis sekali. Amerika harusnya sadar, jangan berhentilah jadi berperan seperti polisi dunia. Cina sering mengingatkan ini. Amerika boleh jadi polisi dunia mungkin di benua Amerika. Ya, dengan mudah memborgol Nicolas Maduro, dengan mudah mengacak-acak Venezuela. Tapi di Asia jangan. Karena di Asia ini ada singa dan macan. Ada Cina, ada
Korea Utara, bahkan Iran sendiri pun sekarang sudah jadi macan. Dan juga Rusia tidak akan tinggal diam kalau Trump berlaku semaunya di Asia. Kita berharap pada perundingan putaran kedua, kabarnya akan dilakukan dalam minggu ini juga, kedua pihak, Iran dan Amerika Serikat, dan di belakangnya ada Zion Israel, bersedia memberikan konsesi-konsesi untuk berkompromi ketemu di satu titik. Amerika terutama jangan terbelenggu oleh ego dan gengsinya sebagai number one, hilangkan sikap arogan dan chauvinistik, dan yang lebih penting lagi, jangan mau didikte oleh Zionis Israel. Ini yang lebih penting. Jika mau didikte, mungkin pergerakan dan proses dunia ini menuju malapetaka global akan jadi kenyataan, seperti ditulis dalam buku pengantar malapetaka global. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.